Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan saya pada saat ini saya beri judul Iman Musa. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 28. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, tolak kenikmatan sementara. Ayat 24 mengatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ada beberapa pelajaran penting dalam bagian ini. Yang pertama, mengestimasi, memikirkan, memperhitungkan, mempertimbangkan. Ayat 26 dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kemudian yang kedua, memilih. Ayat 25, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Pilihan kita mengikut Tuhan dapat menghasilkan penderitaan, disalah mengerti, dikucilkan, tidak dapat usaha, tidak dapat promosi, tidak berhasil seperti orang lain, juga mengalami penderitaan secara emosi maupun secara fisik. Tapi memilih setelah mempertimbangkan apa yang terbaik, itu adalah keputusan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, menolak. Ayat 24 dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Berarti ada tiga hal penting: pikir, pilih, dan penolakan. Kita harus belajar dan kita harus juga mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Amsal 1 ayat 10 sampai dengan 16, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Bagian yang kedua, tegar kendati pun sulit. Ayat 27 mengatakan karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dua hal tentang hal ini: berani, tidak takut akan murka raja, dan bertahan. Bertahan sampai seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga, taat, konsekuensinya selamat. Ayat 28 mengatakan karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Dua hal, taat, yaitu ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, dan yang kedua selamat, supaya pembinasa anak sulung jangan menyentuh mereka. Kalau upah dosa adalah maut, maka upah taat adalah selamat. Ayat 5, karena iman yang berdasarkan firman. Kiranya pelajaran dari iman Musa menguatkan kita bahwa di dalam pilihan-pilihan hidup kita harus mengestimasikan, memperkirakan, kemudian kita memilih yang terbaik dan kita menolak apa yang jahat.
Dan biarlah iman ini juga mengajarkan kita untuk lebih taat, karena dalam ketaatan kita menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.